Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 IPA, bertemu lagi dengan Ibu. Ibu sekarang akan menjelaskan materi tentang kinematika gerak lurus. Nah, kita bahas dulu tentang mekanika. Mekanika itu adalah bagian dari ilmu fisika yang mengkaji gerak suatu benda dan pengaruh lingkungan terhadap gerak benda tersebut. Nah, kenapa sih harus gerak? Karena yang utama dari fisika itu adalah kita mengkaji tentang gerak. Nah, mekanika ini dibagi menjadi dua, ada kinematika dan ada dinamika. Yang kita pelajari sekarang itu adalah kinematika. Kinematika itu bagian dari mekanika yang mengkaji gerak benda tanpa memperdulikan penyebab gerak atau bagaimana lingkungan mempengaruhi gerak benda tersebut. Nah, kalau misalkan dinamika itu mempelajari gerak dengan memperhatikan pengaruh lingkungan. Jadi kalau misalkan yang kita pelajari sekarang, kita mempelajari tentang gerak tanpa memperdulikan apa penyebab si benda tersebut bergerak. Kalau misalkan nanti di dinamika baru kita memperhatikan apa penyebab dari si benda tersebut bergerak. Lebih tepatnya yang kita pelajari itu adalah kinematika partikel atau disebut juga benda titik. Benda titik atau partikel adalah benda yang memiliki massa tapi ukurannya dapat diabaikan terhadap skala ukuran lain yang terlihat dalam pembahasan. Apa sih maksudnya? Nah, kita langsung kasih contoh. Contohnya itu, dalam meninjau gerak benda langit, bumi itu dapat dianggap sebagai benda titik karena ukurannya jauh lebih kecil dari ukuran orbitnya. Jadi untuk mempermudah pembahasan kita, padahal kan sebenarnya bumi kalau misalkan bandingannya dengan kita kan itu lebih besar ya. Nah, cuman kalau dibandingkannya dengan orbitnya, bumi itu bisa dianggap sebagai benda titik. Kayak misalkan nanti ada semut bergerak, ada orang berjalan, kemudian ada truk melaju dengan kecepatan tertentu. Nah, tetap itu dianggapnya sebagai benda titik ya. Nah, catatannya, gerak benda yang bukan titik dapat dipandang sebagai gerak benda titik asalkan benda secara keseluruhan hanya bergerak translasi saja. Jadi bergerak translasi itu adalah berpindah tempat ya, gitu. Maksudnya melakukan perpindahan secara di garis lurus, translasi. Setiap titik pada benda akan mengalami pergerakan yang serupa. Karena itu, gerak benda secara keseluruhan dapat diwakili oleh gerak salah satu titiknya saja. Ya. Nah, untuk pembahasan yang pertama itu adalah posisi. Nah, di situ ada gambar orang sedang berlari ya. Ada gambar A dan ada gambar B. Posisi itu didefinisikan sebagai sebuah kerangka acuan. Jadi suatu besaran yang menunjukkan suatu benda itu ada di mana, itu namanya posisi. Untuk kerangka A, nah lihat di sini gambar yang A. Di sini adalah ada sumbu ya, ini sumbu Y, ini sumbu X, kemudian ini titik nolnya. Di situ si A itu di sumbu X, dia di sumbu X positif, sumbu Y-nya juga sumbu Y positif. Jadi X-nya lebih besar dari 0, X dan X final maksudnya ya. Ini X itu inisial awal, F itu final, X akhir. Jadi X akhir, X awalnya itu positif lebih besar dari 0 dan X akhirnya juga positif lebih besar dari 0. Nah, kalau yang B itu, kalau yang B sumbunya itu ada di sini. Nah, ini sumbu Y, ini sumbu X. Maka ketika yang inisialnya itu ada di posisi yang negatif. Kalau negatif berarti dia adalah kurang dari 0. Tapi kalau misalkan yang ini, yang finalnya, yang akhir, dia tetap ada di sumbu positif karena sekarang kan di sini ya ininya koordinatnya karena positif, jadi X lebih besar dari 0. Nah, ini kita mempelajari posisi pada satu dimensi. Kenapa? Karena hanya di sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang selanjutnya ada perpindahan. Apa itu perpindahan? Perpindahan adalah perubahan posisi yang merupakan kuantitas vektor. Nah, jadi besaran fisika itu dibagi menjadi dua, ada besaran skalar, ada besaran vektor. Kalau besaran skalar dia hanya memiliki nilai. Contohnya, berapa massa si X misalkan ya, masanya adalah 50 kg. Cukup di situ. Berapa panjang dari
penggaris berapa panjang dari pulpen. Misalkan pulpen itu panjangnya 10 cm, udah cukup di situ. Nah, tapi kalau besaran vektor itu selain punya nilai, dia juga punya arah. Contohnya gaya Rudy mendorong meja dengan gaya 10 Newton ke kiri, ke timur, ke barat. Nah, jadi ada arahnya. Atau contoh yang lainnya adalah kecepatan. Mobil melaju dengan kecepatan 30 km per jam ke barat, seperti itu. Nah, jadi di sini perpindahan juga merupakan besaran vektor yang memiliki arah. Tanda positif atau negatif dapat digunakan untuk menyatakan arah gerak satu dimensi. Kalau positif berarti dia ada di sumbu yang positif, kalau negatif berarti dia sedang berada di sumbu yang negatif. Nah, untuk satuannya macam-macam banyak ya, tapi yang kita pakai adalah standar internasional, yaitu meter, singkatannya M. Nah, kalau di barat itu biasanya sentimeter atau feet ya, cuman yang kita pakai meter. Ini contoh dari perpindahan dan jarak. Nah, coba yang ini, ada mobil, pertama posisinya di 10 meter ya, X inisialnya, kemudian X finalnya itu adalah 80 meter, maka berapa perpindahannya? Tinggal dikurangi X final dikurangi X inisial, yaitu 80 dikurangi 10 sama dengan 70 meter. Nah, di sini tandanya positif, berarti dia melakukan perpindahan yang arahnya positif. Nah, kemudian ini ada yang kedua. Nah, ini berapa nih? Inisialnya itu adalah 80 meter. Kemudian finalnya itu adalah dia ada di 20 meter. Berarti berbalik arah kan ya? Nah, jadi dia perpindahannya itu adalah min 60. Minnya ini menunjukkan arah. Kalau ke kanan berarti positif, kalau ke kiri berarti negatif. Jadi jarak itu adalah sama dengan panjang lintasan. Jadi ada perbedaan antara jarak dan perpindahan. Nanti kita bahas nih, lihat sini. Misalkan ada suatu titik bergerak dari P ke Q. Nah, bergeraknya itu dengan lintasan yang biru ini. Nah, biru. Berarti kalau misalkan ditanyakan jarak, yang mana, yang biru ini atau yang oranye? Ternyata kalau yang biru itu namanya jarak. Nah, kalau yang oranye itu adalah perpindahan. Jadi beda ya, antara jarak dan perpindahan itu berbeda, besarnya berbeda. Simbolnya mungkin bisa sama tapi nilainya itu berbeda. Kenapa? Karena kalau jarak itu adalah panjang lintasan total yang ditempuh oleh suatu benda. Sedangkan kalau perpindahan itu adalah jarak terdekat. Contoh, misalkan ibu duduk di sini, kemudian ibu keluar ke gerbang sekolah, kemudian ibu pindah lagi ke sini. Nah, jarak yang ditempuh itu adalah, misal dari sini ke gerbang sekolah itu adalah kurang lebih misalkan 50 meter ya, atau 100 meter lah ya, misalkan 100 meter dari sini ke gerbang sekolah, jaraknya 100 meter. Nah, ketika dari sini jalan ke gerbang sekolah, kemudian balik lagi ke sini, berarti kan jarak yang ditempuh ibu totalnya adalah 200 meter ya, karena 100 ke sana, ke sini lagi ditambah 100. Nah, tapi bagaimana kalau ditanyakan dengan perpindahan? Perpindahan ibu adalah awalnya di sini, akhirnya di sini lagi. Berarti tidak ada perpindahan, berarti perpindahannya sama dengan 0. Nah, jadi jarak dan perpindahan itu adalah suatu yang berbeda. Nah, ini grafiknya ya, grafik posisi terhadap waktu. Di sini posisinya, kemudian di sumbu Y, di sumbu X-nya adalah waktu. Jadi grafiknya itu tidak harus berupa sebuah garis lurus, meskipun gerakannya sepanjang arah X. Grafiknya bisa seperti ini. Tes konsep. Sebuah partikel bergerak dari suatu titik dalam ruang ke titik yang lain. Setelah sampai di tujuan, maka besar perpindahannya dibandingkan dengan jarak yang ditempuh adalah A lebih besar atau sama, B selalu lebih besar, C selalu sama, D lebih kecil atau sama, E lebih kecil atau lebih besar. Nah, jadi pertanyaannya perbandingan perpindahan dengan jarak yang ditempuh. Yang paling memungkinkan itu adalah jawabannya D, lebih kecil atau sama. Ya, tadi sudah dibahas sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya, besaran selanjutnya adalah kecepatan rata-rata. Membutuhkan waktu untuk sebuah benda ketika mengalami perpindahan, itu pasti. Nah,
kecepatan rata-rata adalah perbandingan antara perpindahan dengan selang waktu yang terjadi. Jadi kecepatan itu dari bahasa Inggrisnya velocity, jadi V diambilnya. Nah, itu sama dengan perbandingan antara perpindahan itu delta X ya, atau bisa juga ada yang nulisnya S, kita X aja, per selang waktu. Selang delta itu berarti selisih waktu atau selang waktu. Delta X per delta T. Nah, delta itu karena selang berarti yang akhir dikurangi yang awal, X final dikurangi X inisial, dan delta T juga sama, T final dikurangi T inisial. Nah, arahnya sama dengan arah perpindahan. Jadi kalau misalkan perpindahannya sedang positif, berarti kecepatannya juga positif gitu. Nah, selanjutnya ini tentang kecepatan rata-rata, satuan dari kecepatan ya. Nah, satuannya adalah dalam standar internasional meter per sekon, ini yang kita gunakan. Kelajuan rata-rata adalah jarak total yang ditempuh dibagi dengan selang waktu. Tuh. Nah, ini grafiknya ya. Grafik dari kecepatan rata-rata. Jadi kan ini tadi grafik posisi. Jadi diambilnya dari grafik posisi. Nah, yang namanya kecepatan itu misal di sini mau ditanyakan dari A sampai D. Dari A ke D. Nah, berarti tinggal ditarik garis lurus. Nah, garis lurus ini, yang biru ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Contoh, misalkan dari A ke D, berapa sih kecepatan rata-ratanya? Berarti delta X per delta T. Nah, delta X-nya berarti posisi akhir di sini adalah, ini kita tarik di sini 90. Kemudian yang awalnya ini di sini adalah 50. Jadi 90 dikurangi 50 per waktunya, berarti ketika di D itu 3 sekon, ketika di A itu adalah 0, berarti 3 dikurang 0. 90 dikurangi 50 40 per 3 itu 13 meter per sekon kurang lebih ya. Positif, kenapa? Karena perpindahannya juga positif. Jadi kesimpulannya, kecepatan rata-rata itu adalah kemiringan dari garis yang menghubungkan posisi awal dan posisi akhir. Nah, selain kecepatan rata-rata, ada juga kecepatan sesaat. Nah, kalau kecepatan sesaat itu didefinisikan sebagai limit dari kecepatan rata-rata dengan selang waktu yang lebih singkat atau selang waktunya mendekati 0. Nah, jadi yang namanya sesaat berarti kalau misalkan yang kecepatan rata-rata itu dalam selang waktu tertentu, jadi dari waktu 0 sampai 3 sekon misalkan. Nah, kalau kecepatan sesaat itu hanya pada waktu tertentu. Misal pada waktu 1 sekon, pada waktu 2 sekon, pada waktu 3 sekon. Jadi limit mendekati 0. Persamaannya ini untuk kecepatan V sama dengan limit delta T mendekati 0, delta X per delta T, atau dx atau d dt dari X. Kecepatan sesaat menunjukkan apa yang terjadi di setiap titik waktu, dan kelajuan sesaat adalah besar dari kecepatan sesaat. Jadi ada kecepatan, ada kelajuan. Kecepatan velocity, kalau kelajuan itu speed. Ya, speed itu dia hanya memiliki nilai, nggak punya arah. Jadi dikatakan di sini kelajuan itu adalah besar atau nilai dari kecepatan sesaat. Nah, ini grafiknya, grafik dari kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat adalah kemiringan dari garis singgung. Nah, kalau tadi kan grafik dari kecepatan rata-rata itu adalah garis yang menghubungkan antara posisi awal dan posisi akhir, garis miringnya. Nah, kalau misalkan ini enggak, garis singgung dari si benda tersebut ketika di posisi tertentu. Misalkan yang ini ketika di titik B. Ketika di titik B dia adanya di sini ya. Nah, ini garis singgungnya ini merupakan kurva atau grafik dari kecepatan sesaat. Nah, ini perbandingannya tadi ya, kecepatan rata-rata itu posisi awal, posisi akhir merupakan garis miringnya. Nah, kalau ini garis miring dari setiap titik. Jadi nanti antara A, B, C, D, dan E itu memiliki kemiringan yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah percepatan rata-rata.
Perubahan kecepatan atau tidak konstan berarti menghadirkan percepatan. Jadi kalau misalkan kalian mengendarai kendaraan dimulai dari keluar dari gerbang sampai ke jalan raya, itu kan biasanya nggak langsung kebut kan. Jadi misalkan dari 0 km per jam, kemudian bertambah jadi 5 km per jam, jadi 10 km per jam, jadi 15 km per jam, dan seterusnya sampai konstan misalkan. Nah berarti kan terjadi penambahan kecepatan. Di sini tadi yang Ibu kasih contoh bertambah 5 km per jam, 5 km per jam. Nah, berarti percepatannya itu adalah 5 km per jam. Jadi percepatan itu adalah perubahan kecepatan. Percepatan rata-rata adalah perbandingan perubahan kecepatan terhadap selang waktu. Jadi kalau kecepatan itu tadi perbandingan perpindahan per waktu, nah percepatan naik lagi perbandingan kecepatan per waktu. Percepatan itu acceleration. Jadi kalau disimbolkan itu jadi A sama dengan delta V per delta T. Delta V berarti Vf per Vi per delta T. Percepatan rata-rata adalah besaran vektor sama. Jadi tadi perpindahan itu vektor, kemudian kecepatan itu vektor, dan di selanjutnya itu ada percepatan itu juga vektor. Nah, kalau misalkan kita berbicara yang skalarnya adalah jarak skalar, kelajuan juga skalar. Ketika tanda dari kecepatan dan percepatan sama, positif gitu atau negatif, maka terjadi penambahan laju. Ketika tanda dari kecepatan dan percepatan berlawanan, maka terjadi perkurangan laju ya. Nah, satuannya itu adalah meter per sekon kuadrat dalam standar internasional. Kalau tadi kecepatan ada kecepatan rata-rata dan sesaat, percepatan pun sama, ada percepatan sesaat dan percepatan rata-rata. Nah, percepatan sesaatnya adalah limit delta T mendekati 0 dari delta V per delta T atau sama dengan ddt dari V. Ketika percepatan sesaat selalu sama, maka dikatakan percepatannya akan konstan. Kecepatan sesaat akan sama dengan percepatan rata-rata. Oke, iya itu ya. Jadi kalau ada kecepatan sesaat itu pasti sama dengan percepatan rata-rata. Jadi percepatan itu sebenarnya bisa dua kan, bisa percepatan yang konstan, bisa percepatan itu berubah-ubah. Nah, tapi yang kita pelajari itu cukup sampai percepatan yang konstan. Berikut ini adalah grafiknya. Percepatan rata-rata adalah kemiringan dari garis yang menghubungkan kecepatan awal dan kecepatan akhir. Yaitu sama kayak tadi grafik kecepatan dari posisi. Sementara percepatan sesaat itu adalah kemiringan dari garis singgung pada kurva untuk grafik pada kecepatan pada waktu tertentu. Nah, ini gerak satu dimensi dengan percepatan 0. Kalau percepatannya 0, berarti kecepatannya tetap atau kecepatannya konstan. Nah, karena A-nya sama dengan 0, maka Vf dilihat dari sini ya, kan A itu tadi Vf min Vi per delta T. Nah, karena A-nya sama dengan 0, berarti artinya Vf itu sama dengan Vi. Jadi kecepatannya sama, konstan. Berikut ini adalah grafiknya. Grafik V kecepatan terhadap T. Karena konstan, maka dari awal T inisial sampai T final itu grafiknya konstan, lurus, karena V-nya itu konstan. Kemudian ini gerak satu dimensi dengan percepatan yang konstan, tidak 0. Jadi percepatannya konstan dan tidak 0, berarti ada ya, ada percepatannya. Itu disebut sebagai GLBB. Kalau yang tadi GLB, kenapa? Gerak lurus beraturan. Apa yang beraturan? Kecepatannya yang beraturan. Kalau ini GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Apa yang berubah secara beraturannya? Itu adalah percepatannya. Maksudnya kecepatannya ya. Kecepatannya berubah secara beraturan sehingga menimbulkan percepatan. Nah, di sini kan tadi rumusnya A sama dengan Vf min Vi per delta T. Ya. Nah, kalau misalkan kita turunkan, maka Vf itu sama dengan V0 atau Vi plus A kali T. A-nya itu adalah percepatan, T-nya adalah time atau waktu.
Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan itu adalah fungsi dari percepatan dan waktu, sehingga menghasilkan grafik seperti ini. Nah, ini grafik V terhadap T. Nah, garis miringnya ini adalah V sama dengan V0 plus A kali T. Persamaan GLBB dalam notasi skalar. Jadi maksudnya skalar itu gak ada arahnya ya, bukan vektor. Yang pertama, kecepatan. Kecepatan sebagai fungsi dari percepatan dan waktu. Yang tadi, Vf sama dengan V0 plus AT. Plus minus ya sebenarnya, plus minus. Plus itu ketika si bendanya mengalami percepatan yang positif. Minus itu kalau misalkan dia negatif. Perpindahan sebagai fungsi dari waktu, kecepatan dan percepatan. Delta X sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Dan yang terakhir, kecepatan sebagai fungsi dari percepatan dan perpindahan, Vf kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2A kali delta X. Nah, ini persamaan-persamaan ini memang Ibu nggak akan naif ya, memang ini harus dihafalkan, harus tahu, karena ini nanti akan banyak digunakan di materi-materi selanjutnya, gitu, di kelas 11, kelas 12 juga. Nah, ini penerapannya atau peristiwa dalam kehidupan sehari-hari, ada yang namanya gerak jatuh bebas. Apa sih gerak jatuh bebas? Nah, setiap benda bergerak yang hanya dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, itu dikatakan sebagai gerak jatuh bebas. Sekarang misalkan ada sebuah benda dijatuhkan, nah berarti itu hanya dipengaruhi oleh gravitasi. Berbeda, coba bedakan antara misalkan buah kelapa yang tiba-tiba jatuh dari pohonnya, dari tangkainya, sama bola basket yang dimainkan. Nah, bola basket itu kan berarti dia dapat gaya ya, didorong sehingga dia bisa memantul. Sementara kalau kelapa yang jatuh, dia tidak memiliki kecepatan awal gitu. Jadi kalau gerak jatuh bebas, dia hanya dipengaruhi oleh gravitasi yang menyebabkan dia terjatuh. Setiap benda yang jatuh dekat permukaan bumi memiliki percepatan yang konstan. Nah, percepatan ini disebut sebagai percepatan gravitasi yang sudah kita tahu simbolnya adalah G kecil. Dan arahnya itu selalu ke bawah, lebih tepatnya menuju pusat bumi. Tes konsep. Seseorang berdiri di tepi sebuah karang. Kemudian dia melemparkan 2 buah bola. Yang satu dilempar ke atas dan yang satunya lagi dilempar ke bawah dengan laju awal yang sama. Gimana pun caranya ya. Jadi dengan kelajuan yang sama, yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Abaikan hambatan udara. Kenapa diabaikan? Sebenarnya nggak bisa diabaikan karena hambatan udara juga mempengaruhi ya. Nah, cuman di sini kita ambil simpelnya. Maka bola yang memiliki laju paling besar ketika menumbuk tanah adalah bola yang dilempar A ke atas, B ke bawah, C tidak ada. Karena kedua bola menumbuk tanah dengan laju yang sama. Jawabannya adalah C. Tidak ada yang lebih besar lajunya, sama gitu. Karena kedua bola menumbuk tanah dengan laju yang sama gitu, karena sama, itu nggak mungkin berbeda. Itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Nah, kalau misalkan masih ada yang belum bisa dipahami, silakan boleh chat Ibu via WA. Mungkin itu dulu dari Ibu. Maaf kalau misalkan ada kekurangan atau misalkan kesalahan penyampaian baik dari video yang ini atau video-video yang sebelumnya. Mohon diingatkan saja kalau misalkan ada yang salah atau keliru. Semoga tetap semangat belajar di rumahnya. Terima kasih sudah menyimak ya. Semoga paham dengan penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.